Baik, sebelum saudara duduk, bilang dulu sama kiri kanan saudara, Yesus kita luar biasa. Haleluya. Saudara, boleh keluar dari tempat saudara, salami dulu saudara ya. Salami dulu lebih kurang 5-7 orang. Sekalipun di luar sana asapnya cukup tebal, tapi bagi setiap anak Tuhan di gereja Tuhan, asap kemuliaan Tuhan lebih dahsyat. Amin. Amin. Pastinya asap kemuliaan Tuhan tidak membuat kita sakit tenggorokan. Ya. Nah, saudara, puji Tuhan, saudara masih menyempatkan diri untuk boleh hadir pada pagi hari ini di tempat ini. Dan umumnya saudara, kalau kita lihat cuaca seperti ini, pastinya kita memiliki rasa was-was juga ya, gimana nih kesehatan kita dan sebagainya. Ya, sebagai amal Allah saya ingatkan saudara, perbanyaklah minum supaya saudara tetap sehat. Amin. Bilang sama sebelahnya, kamu mau tetap sehat? Tanya dulu sama sebelah, mau tetap sehat? Banyak minum, tapi minumnya air putih saudara. Ya, jangan banyak minum apa tuh, soda dan sebagainya saudara, karena itu tidak baik saudara. Ya. Kemarin Dr. Elizabeth Subrata berkata ternyata di dalam soda itu mengandung begitu banyak racun, saudara. Iya, bilang sama sebelahnya, banyak racun itu soda. Siapa yang suka minum soda? Coca-Cola, Sprite, segala macam. Siapa yang suka minum? Coba di sini nggak ada yang mau angkat tangan. Iya, dalam itu satu hari ada 4 orang. Ada orang Ambon, ada orang Papua, ada orang Makassar, ada orang Jawa saudara. Mereka di warung, masing-masing pesan minuman kesukaan. Orang Jawa, orang Jawa berkata, Bu, saya pesan Marimas satu. Marimas satu. Ada yang minuman Marimas ya? Orang Batak, kata orang Makassar bilang, ini orang Jawa pintar juga nih pesannya minuman kesukaannya itu Marimas. Makassar bilang, Bu, saya pesan Krating Deng satu. Ya, Krating Deng ini nggak jauh-jauh dengan bahasa atau logat dari Makassar. Terus orang kirian, wah, ada juga minuman sesuai dengan kesukuannya. Terus dia ingat, Bu, Pocek pesan ale-ale. Ada yang minuman ale-ale ya? Orang Ambon sekarang, dia bingung mau pesan minuman apa ini. Dia lihat gak ada, tapi dia ingat satu hal. Bu, saya pesan betadine satu. Bilang sama sebelah saudara, jangan suka pesan sesuai dengan dekat-dekat kesukuannya. Ya salah pesan bahaya saudara. Betadine itu bukan minuman. Betadine. Bilang sama sebelahnya, tanya sama sebelah saudara, kamu pesan apa? Nah, saudara, pagi hari ini saya akan bicara terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat 2 Timotius 3 ayat 1. Saya ajak kita lihat Alkitab kita. Sudah lupakan tadi betadine, sudah lupakan tadi Marimas, kami kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Kemarin ada kejadian yang cukup lucu. Kan katanya ada SMS disuruh semua apa? Garam dalam baskom ada air saudara. Saya nggak tahu siapa yang melakukan. Tapi pastinya di tempat ini juga melakukan saudara. Ya, katanya supaya bisa memancing hujan. Ya, bilang sama saudara Awi, tolong disiapkan jalan sama Pak Yohanes. Bikin saudara, semua pada beli garam. Saya nggak tahu kemarin saudara, kalau saudara buka toko dan ada jual garam mungkin banyak laku ya. Habis. Oh mantap. Saudara, lihat jam, katanya dari jam 11 sampai jam 1. Wah, buru-buru mereka kerjakan. Dan saya nggak perhatikan lagi. Waktu itu saya naik, sore harinya, saya coba mau lihat. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata hanya garamnya tok, nggak ada airnya saudara yang ditaruh. Saudara lihat,
pada saat kita nggak menangkap pesan yang disampaikan, itu bisa berakibat sesuatu yang lucu, saudara, dan bisa berakibat sesuatu yang fatal juga. Sepanjang satu hari, saudara, itu dijemur di depan, tapi ternyata cuma garamnya aja yang dijemur, dia nggak taruh air, saudara. Apanya yang menguap dalam hati saya, ya. Jadi saudaraku, pagi ini saya harap setiap kita ada garam dan ada air, supaya ada penguapan, saudara, ada penguapan, supaya terjadi apa? Hujan, saudara. Saya percaya waktu kedua unsur ini ada di dalam kita, ada hati saudara, ada Roh Kudus, saudaraku, maka dari situ saudara akan menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Nah, kalau kedua unsur ini nggak ada, saudara, dalam setiap pertemuan, kalau nggak ada Roh Tuhan, bagaimana Roh Tuhan bisa bekerja? Harus ada hati yang haus dan rindu. Amin. Dan hati yang rindu itulah yang akan membuat sesuatu yang dahsyat dari sorga akan dinyatakan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jangan hanya ada baskomnya, saudara. Harus ada apa? Harus ada apa? Ada hati yang haus, ada hati yang rindu, dan pastinya ada Roh Kudus di dalamnya. Amin. Baru kita akan lihat perkara ajaib, saudara. Saya percaya Singkawang diubahkan Tuhan, Indonesia diubahkan Tuhan, bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Bila mana saudara dan saya mau menjadi orang-orang yang merindukan itu terjadi. Minggu yang lalu saya berkata, bila mana kita terhubung dengan Tuhan, dimanapun kita berada, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terobosan besar akan terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan lihat di dalam Alkitab kita 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1, saya ajak kita perhatikan, saya akan bacakan buat saudara. Alkitab berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa? Hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang baik, masa yang luar biasa. Alkitab bilang apa, saudara? Masa yang sukar. Seberapa saudara sepakat dengan ayat ini, bahwa hari-hari ini yang ada di sekitar kita adalah masa yang sukar? Kalau saudara sepakat, saudara berangkat tangan. Seberapa saudara percaya bahwa dari hari ke hari, keadaan yang kita hadapi, keadaan yang akan kita alami, bukan semakin baik, tapi semakin sulit? Halo? Saya mau bilang sama saudara, Alkitab berkata menjelang kedatangan Kristus yang kedua, kita akan masuk pada masa yang sukar. Dan kita sudah memasuki masa yang sukar. Saudaraku, di koran diberitakan bahwa tahun ini ya El Nino, saudaraku, yang sekarang kita sedang alami, saudara. Kalau saudara bulan ini punya anak, kasih nama El Nino aja, bagus juga tuh ya. Badai El Nino dan sebagainya, saudara ya. Itu akan panjang sekali, saudara. Ya, di beberapa tempat di Kalimantan, mereka mengalami kesulitan, saudaraku, ya. Dan bahkan sekolah sudah libur. Kalau kita baru beberapa hari yang lalu, saudara lihat, berbagai hal sedang terjadi. Kita akan masuk kepada satu masa yang sulit. Saya masih ingat, saudaraku, di akhir tahun 2014 Tuhan berikan saya satu kesan bahwa akan melihat di tahun 2015 adalah masa goncangan ekonomi yang besar. Saya pikir bisa ya, benar ya. Tapi hari ini kita sedang melihat, saudara, terjadi goncangan, saudaraku, di mana-mana. Nah, keadaan semakin sulit, keadaan semakin berat. Keadaan, saudaraku, semakin membuat banyak orang menderita, saudara. Tapi saya mau katakan, dalam situasi apapun, masa sukar apapun, di dalamnya tetap Allah sanggup melakukan mujizat. Amin. Amin. Bilang sama sebelah saudara, masa sukarmu tetap ada mujizat. Ayo bilang sama sebelahnya, di masa sukarmu tetap ada mujizat. Amin. Saudara, minggu yang lalu saya sempat berikan contoh tentang Paulus dan Silas.
Mereka mengalami masa yang sukar. Mereka dianiaya oleh karena pemberitaan Injil akan nama Yesus. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Mereka terikat dengan rantai dan sebagainya. Itu masa yang sulit, itu masa yang sukar, itu masa yang berat, saudara. Tidak ada kemungkinan untuk mereka bisa lepas dari penjara. Dan pastinya yang mereka ketahui adalah, saudara, kematian terjadi dalam hidup mereka. Tapi mereka gak peduli dengan masa sukar itu, masa sulit itu, masa berat itu, masa menderita itu. Mereka tetap terhubung dengan Tuhan. Dan akibat dia terhubung dengan Tuhan, sorga menyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya percaya masa sukar apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini, di balik daripada semuanya itu, kalau engkau memilih untuk terhubung dengan Tuhan, sorga akan bergerak. Amin. Katakan sama-sama, sorga akan turut campur tangan. Bilang sama sebelahnya, sorga akan campur tangan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kita memang diizinkan mengalami masa sukar pada hari-hari terakhir ini. Tetapi saudaraku, di hari-hari terakhir ini juga, sebagaimana minggu lalu saya berkata, kita akan melihat kebangunan rohani yang dahsyat terjadi. Di masa sukar, orang akan lebih serius dengan Tuhan. Di masa sukar, orang akan lebih sungguh dengan Tuhan. Dan orang-orang yang sungguh dengan Tuhan akan membuat sorga bergerak, akan membuat sorga turun tangan, akan membuat sorga nyatakan kemuliaannya. Amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus tetap terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Alkitab menceritakan satu kisah. Saya sering menggunakan ini menjadi contoh, saudara. Kisah tentang Yosafat. Pada waktu saudaraku jadi kepung dengan 3 bangsa besar, saudaraku. Itu adalah masa yang sulit baginya. Karena apa, saudara? Karena kita mencatat Yosafat, saudaraku, bersama dengan semua orang Yehuda, mereka ketakutan, mereka, saudaraku, gentar, saudaraku. Dan sudah lihat, dalam kegentaran itu mereka datang kepada Tuhan, bahkan mereka doa puasa, saudara. Dan lihat, pada waktu mereka memilih terhubung dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Tuhan tidak bisa tenang di sorga bila mana ada anak-anaknya terus mencari dia, terus berseru kepada dia, terus memanggil dia. Dia tidak tahan dan dia akan turun. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari, anak-anak Tuhan, masa apapun yang sedang melanda hidupmu, itu adalah kesempatan untuk engkau memutuskan tetap terhubung dengan dia. Tak kala engkau terhubung dengan dia, engkau akan lihat perkara ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, masa sukar tidak lagi menjadi masalah. Haleluya. Saudara, bagi sebagian orang ini menjadi masalah besar. Bagi sebagian orang, saudaraku, ini menjadi ancaman, saudara. Iya, penyakit terjadi. Alam, saudaraku, tidak lagi bersahabat. Bahkan, saudaraku, frekuensi gempa, saudaraku, dari 1 tahun ke tahun berikutnya, saudaraku, semakin meningkat, saudaraku. Kekuatannya juga semakin meningkat, saudara. Bahkan, saudaraku, terakhir yang saya tahu, saudaraku, dalam 1 tahun lebih kurang terjadi gempa dari yang kecil sampai yang besar. Saudara perhatikan di seluruh dunia, lebih kurang, saudara, 400-an kali, saudara. 400. Saya bayangkan, saudara. Lebih banyak memang terjadi dekat laut, saudara. Tapi kalau saudara 200 saja terjadinya di darat, apa jadinya? Siapa yang bilang Singkawang tidak akan terjadi gempa? Saya mau bilang Singkawang beberapa waktu ke depan ada gempa yang besar. Dan saya berharap itu terjadi. Dan saya doakan itu terjadi. Gempa kebangunan rohani. Sudah tekan duluan. Ada yang bilang kalau doa pendeta kan lebih mujarab. Enggak, saya nggak doa yang serem-serem, saudara. Saya minta terjadi gempa kebangunan rohani di kota ini. Amin. Amin. Ada yang tanya, Pak,
Kalau udah kayak begitu, hari-hari ini paling enak usaha apa? Ada dua, saudara. Saudara, yang pertama usaha peti mati, saudara. Karena banyak orang mati, saudara. Yang kedua, saudara, buka rumah sakit jiwa. Karena banyak orang yang stres, saudara. Ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini membuat setiap orang ketakutan. Sekarang aja orang naik pesawat, makanya ada lagu yang sering nyanyikan di pesawat. Kalau lagi di darat dia jarang ingat itu lagu. Ya, kalau di darat saudara yang dinyanyikan apa? Lagu yang bicara berkat. Tapi kalau dari pesawat saudara nyanyi lagunya apa? Lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau sudah di atas saudara nggak ada lagi pegangan. Iya, dengan mudahnya saudara. Nah, saudara, bulan ini kita akan melihat satu hal yang luar biasa. Ya, dan ini sudah, kalau saudara lihat di berita, saudaraku, saya berdoa kiranya setiap anak Tuhan bisa menyikapi di semua masa yang sedang terjadi, di semua keadaan yang sedang terjadi, bukan membuat kita takut, tapi membuat kita lebih serius dengan Tuhan. Membuat kita tidak lagi main-main, tapi membuat kita lebih radikal di dalam Tuhan. Amin. 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 Nah, baik, kita akan lihat beberapa hal. Saya akan ingatkan, saya akan sampaikan pesan Tuhan buat kita semua. Yang pertama, ya, kita sedang memasuki masa-masa sukar. Masa sukar ini, saudaraku, akan semakin bertambah dan bertambah. Saudara nanti akan mendengar begitu banyak hal-hal yang akan terjadi lagi. Goncangan ekonomi, saudara, akan mengacu kepada mata uang. Nanti saudaraku hanya satu, yang ujung-ujungnya juga saudaraku akan berlaku yang namanya cap 66 di jidat dan di tangan saudara. Dan itu sedang diberlakukan di beberapa negara. Dan saya percaya itu juga akan terjadi di seluruh dunia pada saatnya, saudara. Ya. Nah, apa yang harus saudara dan saya persiapkan dan bagaimana kita menjalani masa ini, saudara? Ya, paling sedikit ada 3 hal yang harus saudara dan saya lakukan dalam menghadapi masa-masa sukar ini. Yang pertama, saudara, tadi saya sudah sempat menyinggungnya, saudaraku. Kita harus terus terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan sumbernya, saudara. Sumber kita siapa? Halo? Sumber kita siapa? Bilang sama sebelahnya, sumber kita adalah Yesus. Yang pertama, saudaraku, siapapun kita, saudara, mau engkau mampu tidak mampu, mau engkau hebat tidak hebat, saudara, karena apa yang bisa mendukung kita itu tidak ada artinya di masa ini, saudara. Yang bisa membuat kita tetap maju hanya Tuhan. Amin. Yang bisa membuat kita bertahan hanya siapa? Tuhan, saudara. Nah, perkara pertama, kita harus terhubung dengan Dia. Terhubung seperti apa, saudaraku? Bagaimana, saudaraku? Ya, kita harus konsisten terhubung dengan Tuhan, saudaraku. Kenapa, saudara? Waktu kita terhubung dengan Tuhan, sebagaimana minggu yang lalu saya berkata, dimanapun kita berada, mata Tuhan tertuju kepada orang yang terhubung dengan Dia. Amin. Amin. Saudaraku, kisah tentang Yunus, saudara, dia memang sempat lari dari Tuhan. Dan akhirnya, saudaraku, dia ditelan oleh ikan besar. Ikan besar, saudaraku. Nah, waktu dia di dalam ikan besar, di dalam perut ikan besar, dia terhubung dengan Tuhan. Dia berdoa dengan Tuhan. 3 hari kemudian dia dimuntahkan keluar dari mana? Dari mulutnya, saudara. Kalau dia nggak terhubung dengan Tuhan, kalau dia nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia bukan dimuntah keluar, tapi dia bukan keluar dari depan, dia keluar dari belakang, saudara. Jadi jangan main-main. Kalau saudara sudah jalan buntu, nggak bertobat, saudaraku, keluar dari belakang, saudara. Siapa yang mau keluar dari belakang? Jadi saudara. Iya kan? Aja belum bertobat. Ya. Karena kalau kita bertobat, saudaraku, kita dimuntah keluar, masih utuh, saudara. Ya, keluar dari depan. Tapi kalau kita main-main, saudaraku, keluar dari belakang. Siapa yang mau? Hanya Blackie yang mau, saudara. Haleluya. Dan lihat,
Waktu dia memilih untuk terhubung dengan Tuhan, sekalipun saudaraku di dalam doanya dia berkata, dari tempat yang gelap, dari tempat yang bau amis ini, aku berseru kepada Tuhan. Artinya saudara, dalam keadaan apapun, kalau engkau mau berpaling kepada Tuhan, kalau engkau mau mencari Tuhan, Tuhan akan hadir di tempat itu. Amin. Tuhan tidak akan membatasi dirinya dengan keadaan apapun. Bila mana ada orang percaya berseru di tempat itu. Amin. Saudara, dahsyat saudara. Kembali kita lihat kisah tentang Yusuf saudara. Sama. Di dalam situasi dia, masa sukar yang terjadi kepadanya, dia tetap terhubung dengan Tuhan. Dan ujungnya saudaraku, dia bukan seumur hidup terpenjara, dia bukan seumur hidup jadi budak, dia bukan seumur hidup saudaraku menjadi orang buangan dan tidak berarti. Tapi karena dia terhubung dengan Tuhan, dia mengakhirinya dengan mencari pemimpin besar. Amin. Bilang sama sebelah saudara, semua orang berlaku untuk perkara ini. Dimanapun kita berada, masa sukar, saya istilahkan adalah masa promosi buat kita. Adalah tempat di mana kita dipromosikan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, singkapi masa yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana kalau engkau dan saya terhubung dengan Tuhan, di tempat itulah Tuhan akan mempermuliakan saudara. Di tempat itulah Tuhan akan mengangkat hidup saudara, dan di tempat itulah engkau akan semakin dahsyat dipakai Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan menyerah dalam masa apapun. Amin. Amin. Yang kedua saudaraku, ya, yang pertama terhubung dengan Tuhan. Saudara, kita bisa belajar dari Paulus dan Silas bagaimana dia terhubung dengan Tuhan. Di situ dikatakan Paulus di Silas berdoa, memuji, menaikkan nyanyian kepada Tuhan. Saudara, ada kalanya dalam situasi tertentu atau masa-masa sukar, kita sulit untuk lagi berdoa. Kita bahkan sulit lagi untuk membaca Alkitab. Yang ada dalam hati kita segala macam perasaan gunda galur gulana ya. Pokoknya kacau balau lah ya. Susah saudara. Tapi saya mau bilang, di saat-saat seperti itu saudara, nyanyian saudara akan membuat sorga bergerak dalam hidup saudara. Amin. Amin. Pada waktu engkau sudah tidak tahu harus ngapain lagi, tapi di tempat itu engkau berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan itu membuat Tuhan tidak tahan di sorga, saudara. Haleluya. Saya lihat Paulus dan Silas waktu dia memuji Tuhan, bukan dia sedang di tempat yang bagus, dia sedang di tempat yang luar biasa. Dia ada di penjara saudaraku, tapi di penjara itu tidak menghalangi dia, tidak membatasi dia untuk dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat menikmati pujian penyembahan yang dinaikkan oleh setiap anak Tuhan dalam masa-masa seperti itu. Amin. Amin. Siapa yang mau memuji Tuhan pada saat masa sukar terjadi? Kalau memuji Tuhan saat diberkati gampang saudara. Kalau memuji Tuhan saat dompet saudara sekali buka, wow, cek-ceknya banyak, gampang saudara. Tapi pada saat saudara memuji Tuhan, lihat segala sesuatu tidak ada. Bahkan saudara Abraham berkata, sekalipun gak punya dasar untuk aku berharap, aku tetap berharap, aku tetap percaya. Artinya tidak ada sesuatu yang aku miliki, tapi di tempat itu hatiku tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Dan itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Dan kita harus belajar saudara, waktu engkau mengalami masa sukar, lihatlah masa sukar itu adalah pintu untuk mengalami mujizat. Amin. Saudara, Yesus berkata, akulah pintu. Saudara mau temukan di mana Yesus berkata, akulah pintu? Mau menemukan pintu? Halo, saya mau bilang, waktu Yesus berkata, akulah pintu, dengan pengertian yang Tuhan taruh pada saya, saat engkau mengalami masa sukar, sudah tidak ada pintu, tapi ada pintu Yesus yang terbuka untuk kita. Amin. Bagaimana kita bisa mengalaminya?
Artinya di tempat itu kita terhubung dengan Tuhan. Di tempat itu yang keluar dari mulut kita adalah pujian kepada Tuhan. Amin. Bangsa Israel waktu mereka melihat berbagai penderitaan terjadi waktu mereka di padang gurun, yang keluar dari mulut mereka adalah sungut-sungut dan sebagainya. Tapi saudara lihat, di tempat itu waktu mereka bersungut, saudara, mereka mengalami murka Allah. Tapi ada hamba Allah, Musa bersama Harun, saudaraku. Di tempat itu dia tetap terhubung dengan Tuhan. Di tempat itu dia bisa melihat penyertaan Tuhan. Pintu mereka temukan, terobosan terjadi dalam hidup mereka. Amin. Bilang sama sebelah saudara, apapun yang terjadi, ada Yesus sebagai pintu bagi saya. Ayo bilang sama sebelah saudara. Makanya saudaraku, dalam kitab Habakuk 3, Habakuk bilang begini, Nabi Habakuk, sekalipun saudaraku domba, apalagi kambing, semuanya terhalau dari kandang, semuanya lenyap, tapi aku akan tetap bergirang dalam Tuhan. Amin. Dahsyat saudara. Semuanya boleh tidak ada. Dia sedang berkata, bukan semuanya itu yang menjadi alasan saya untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bukan semuanya itu yang membuat saya tetap cinta Tuhan. Bukan semuanya itu yang membuat saya bisa berkata syukur kepada Tuhan. Tapi sekalipun semuanya tidak ada, dasarku tetap Yesus adalah batu karang. Dan di tempat itu aku bisa bersyukur dengan Tuhan. Amin. Ayo saudara, di tempat-tempat itu belajar bersyukur. Beberapa tahun yang lalu, anak kedua kami, saudara, pernah jatuh di tempat cukup tinggi dan mengakibatkan, saya pernah mungkin saksikan, tangan kiri ya, tangan kanan ya, lepas saudara. Jadi lepas, jadi dia nggak bisa bergerak. Waktu itu saudara, udah nggak ada duit. Saudara, secara hati bisa, Tuhan loh kok jadi begini. Dia nangis lebih kurang 5 hari saudara. Itu nangis saudara. Seberapa waktu nangis, berapa waktu nangis. Saat dia mau gerakan tangan dia nangis. Bahkan sepanjang malam 3 hari dia terus nangis. Saudara, kalau engkau mengalami masa itu, saya percaya doa kita, Tuhan kok tega sih Tuhan. Ya kan? Tapi waktu itu saudara, ada teman saya hamba Tuhan bilang, Lut, udah bawa aja ke Sinsen, biar ditarik sekali langsung sembuh. Saya pikir tarik sekali sembuh, salah tarik lepas gimana? Nah saudaraku, waktu itu kita cuma hanya mengucapkan, isi saya hanya mengucapkan imannya, mengucapkan perkataan firman untuk anak ini. Tepat pada hari yang kelima saudara, tangannya tersambung kembali dan anak itu bisa pakai baju. 5 hari saudara nggak bisa pakai baju ya, kita hanya cari baju yang besar, hanya taruh saja di badannya. Wah saudara, kami lihat mujizat Tuhan. Saya mau bilang, dalam situasi apapun, kalau engkau mau tetap mengandalkan Tuhan, engkau akan lihat mujizat. Saudara, pernah anak saudara jatuh dari lantai 2 ke lantai 1? Yang di depan ini sudah anak pertama saya. Sampai teman saya bilang, anakmu pintar gara-gara banyak jatuh. Jonathan yang sekarang sudah umur 17, lantai 2, jatuh ke lantai 1 sudah. Awal-awal kami masuk ke Singkawang. Sudah, awal kami masuk ke Singkawang, setan berusaha untuk membuat kami harus tinggalkan Singkawang. Tapi saya mau bilang saudara, saya tahu di kota ini Tuhan mengasihi Singkawang. Amin. Saya tahu saudara, setan menggunakan berbagai cara. Dia serang dulu anak kami. Dia jatuh dari lantai 2 ke 1 saudaraku. Saudara, waktu kami lagi doa puasa, itu anak nangis sampai nggak ada suara saudara. Ketak usianya waktu itu baru 6 bulan atau kurang lebih 6 bulan saudara, masih orok saudara. Saya belum 1 tahun masuk Singkawang. Itu alasannya bisa saya pakai untuk saya tinggalkan Singkawang saudara. Saya nangis, Tuhan, saya percaya kau ada di tempat ini. Dan apa yang terjadi saudara? Beberapa waktu kemudian dia bisa selesai nangis, ada suara. Memang di sininya biru saudaraku, tapi itu anak sampai hari ini tetap sehat dan gak jadi bodoh tuh.
Bahkan sudah dari kelas 1 sampai kelas 6 dia nggak lepas yang namanya ranking, saudara. Dia mau bilang sama saudara, apapun situasimu, Yesus adalah pintu. Amin. Sekalipun kau di padang gurun, di tempat itu juga ada pintu. Karena kita punya Yesus. Amin. Amin. Dia mau bilang saudara, waktu kau mengalami masa suka seberat apapun, Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesus punya mata tertuju kepada kita, dan Dia mau melakukan mujizat dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang sama saudara, sebagian saudara mungkin mengalami masa-masa berat, dan kamu mungkin tidak tahu bagaimana. Yang ada di depan saudara juga bukan orang malaikat, sama seperti kita. Kita bisa takut. Siapa yang pernah anak pertama atau istrinya mau melahirkan anak pertama nggak ada duit sama sekali di kantong saudara? Halo? Ada yang pernah? Nah, kami ngalamin. Nggak ada uang saudara. Tapi saya mau bilang, apapun situasinya, kami punya Tuhan. Kami nggak pernah minta sama siapapun. Mau minta sama siapa? Orang jemaat juga belum ada. Toh baru tinggal di Singkawang udah. Nggak mau telepon siapapun. Kami cuma dalam hati berkata, Tuhan kami percaya, situasi apapun Engkau tetap Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Dari sejak awal saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, satu hal yang saya tanam di dalam diri saya sampai hari ini, kalau tidak melangkah, tidak melihat mujizat. Ayat tentang Yosua menyuruh para orang Lewi untuk melangkahkan kakinya di sungai Yordan, itu ayat sampai saya mati tetap terngiang-ngiang saudara. Benar, itu nggak bisa lepas dari saya. Itu jadi rema buat saya saudara. Ini ayat tertancap dalam hati saya. Kalau engkau tidak melangkah, kau nggak akan lihat mujizat. Saudaraku, apa yang terjadi saudaraku? Kami masuk masa itu saudara. Saya mau bilang, saya ceritakan ini bukan buat saudara punya belas kasihan, yang enggak ya. Jangan punya belas kasihan sama saya. Iya. Saya mau bilang saudara, saya mau katakan situasi apapun Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti dan memperhatikan kita. Enggak ada alasan untuk kita kecewa sama Tuhan dan tinggalkan Tuhan saudara. Amin. Kita harus semakin mencintai Tuhan, bahkan lebih lagi saudara. Apa yang Tuhan buat? Esok saya akan bawa istri saya ke Serukam. Saya cuma pikir begini, ini pikiran sederhana saya, dan saya orangnya memang agak aneh saudara. Saya akan bawa istri saya ke Serukam. Selesai semua, pada saat ditagih, saya cuma bilang, saya nggak punya uang. Lepas itu, apakah saya perlu bekerja 2 bulan di situ? Saya siap. Saya nggak berani ngomong sama mertua saya, bahkan cici saya. Sebagian teman kenal keluarga saya. Iya, saudaraku, enggak, saya nggak telepon Pak Tony, Gembala Sidang Makmur 21. Mas Tony, tolong nih, nggak ada duit. Ada, saudara. Berangkat dengan iman. Berangkat pertama, saya masih ingat tuh, yang mobil warna oranye Faku itu ya, yang bawa orang tadi. Tanya sama dia, saya berangkat, saya belum bayar dia. Saya bilang sama dia, setelah pulang saya baru bayar. Mau bayar pakai apa? Ada yang kenal aku yang dulu di jalan rayanya, itu orang masih hidup saudara. Aneh kan? Tapi saya mau bilang, waktu yang tepat Tuhan berkati. Cara Tuhan ajaib. Saya pernah cerita, biasa orang Chinese ya, kalau yang namanya melahirkan harus ada apa? Ayam marah kan? Saudara, saya mau beli ayam marah dari mana? Di Serukam saudara. Serukam. Tinggal masuk saudaraku 10 hari. Lama 10 hari, nggak melahirkan. Jadi saya sama istri saudaraku, dari Natal sekolah minggu, Natal pasien, Natal wanita, Natal umum, ikut semua. 10 hari belum melahirkan, jadi semua Natal kami ikut di sana. Di gereja GPIB. GPIB lah, PB ya. Nah saudara, luar biasanya ada satu orang, kenal juga kakak, kenalnya juga di sana. Kami harus nginep kan, pilih kamar. Saya dalam hati kalau kita ambil kamar kan lumayan, biarpun murah-murah juga duit kita terbatas.
Uang kami cuma 300.000. Ada orang yang berkati kami 300.000 saudara. Malam-malam sebelum kami berangkat. Habis itu sampai di sana itu orang bisa tawarkan kami rumahnya. Dan itu orang tinggal satu rumah sama tadi yang pemain bass tuh bapaknya. Yang main bass tadi. Ya, oh pemain bass itu yang ganteng itu sebenarnya. Oh guru. Belum bayar. Oh belum ada yang punya ya. Tapi tahun depan. Pas kebetulan papanya kerja di sana. Papanya bisa-bisa aja di hari kami datang ketemu sebentar dia pulang Pontianak. Nah akhirnya salah satu orang yang sama-sama tinggal sama dia bilang sama kami, tinggal saja di kamar papanya. Kami tinggal di situ 10 hari saudara, tanpa bayar apapun. Terus, saudara jangan pikir ya, kok bisa? Bisa dia bisa. Sebelum kami menikah juga Tuhan udah lihat bahwa kami akan punya anak. Kami akan ada di surga, kami akan mengalami masa itu, bagaimana di masa itu dia menyatakan mujizatnya. Tuhan udah pikirin saudaraku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Terus di rumah itu ada ayam kalkun. Tahu ayam kalkun? Yang gede itu saudara. Ada 2 ekor. Hari kedua salah satunya kakinya digigit anjing. Tuhan tuh dahsyat, pakai anjing untuk memberkati kamu. Lah ini orang yang piara ayam kalkun teramat sayang sama itu ayam. Dia lihat ayamnya menderita, terus dia bilang, Pak, dia bilang, saya nggak tega mau makan ayam kalkun saya. Saya akan potongkan, saya akan selesaikan, saya mau kasih sama Bapak. Dahsyat gak? Itu bukan ayam kampung, kalkun saudara. Gede, itu mungkin ada 5 kilo kan. Ayam kalkun kayak burung onta namanya. Gede. Dan itu dagingnya alot. Masak berhari-hari saudara. Lepas itu udah dapat ayam, saya jalan, ada tukang pisang, lihat saya lihat pisang mau beli, persediaan udah nggak sampai 300.000, kan perlu makan kan, aku takut saya mau beli, saya nggak jadi beli, saya cuma lihat-lihat, terus dia lihat saya, mau pisang nggak Pak? Mau sih saya bilang, ambil aja Pak, dia bilang, berapa duit? Udah nggak usah, ambil aja Pak. Saya dalam hati memang muka saya kayak muka makan. Orang kagak kenal. Udah diambil. Nah habis selesai ambil saya pulang makan. Sorenya dia bawa lagi ke tempat kami tinggal. Terus apa? Kacang rebus. Saya pikir ini gak malaikat kali. Enggak saudara. Nah, lihat cara Tuhan memelihara kami masa ini. Makanya saudaraku, masa sukar apapun, yang terpenting adalah keterhubungan saudara jangan putus. Amin. Disitulah ada mujizat Tuhan. Seringkali saudara kita pikir gimana. Jangan tanya gimananya. Yang harus saudara saya bangun adalah apapun yang terjadi, saya nggak boleh putus dengan Tuhan. Karena di situ saya akan melihat mujizat. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Amin. Yang belum menikah angkat tangan. Banyak. Ya. Orang mau bilangin apa, nggak usah peduli. Amin. Orang bilang lu udah 30 nih belum laku gimana? Nggak usah peduli. Bilang sama dia Tuhan sedang membuat yang terbaik. Biasanya yang terbaik agak lama. Agak susah bikinnya gitu ya. Jadi saudara begitu aja. Bahkan kalau saudara sudah usia 40 belum juga laku, nggak usah banting harga. Amin.
boleh Pak. Yang penting suratnya lengkap. Gak apa ada suami orang gak apa lah Pak. Jangan saudaraku. Second suami orang jangan diambil. Istri orang apa lagi itu? Kenapa? Sebab Tuhan tetap punya yang terbaik untuk saudara. Amin. Kan saya pernah cerita kan, ada seorang gadis usia 35 tahun di Cianjur saudara. Setelah dia ngalamin Tuhan, wah ini orang luar biasa dengan Tuhan. Dulunya mukanya nggak ada senyum, gigil saudara, kayak vampir saudara. Pernah lihat vampir? Jadi orang nggak berani dekat sama ibunya. Tapi setelah dia ngalamin Tuhan, dia suka cinta. Dia punya usahanya bikin tahu saudara. Zaman dulu kalau bikin tahu, sekarang udah pakai mesin. Kalau dulu masih pakai apa itu? Yang lah, ayam gilingan saudara. Nah saudaraku, setiap dia giling tahu itu apa? Kedelai ya, bukan keledai ya. Kedelai. Deket-deket banget. Dia lagi giling, sudah dia nyanyi haleluya, haleluya, saya cinta sama Yesus tiap hari saudara. Dan biasanya orang kerja bikin tahu saudaraku itu selalu pagi-pagi jam 2 atau jam 3. Di sebelahnya ada Akyong umur 45 tahun, hujan kok mangkau lopo. Dan dia kerjanya pas masuk shift pagi, sore sampai pagi, pulang jam 1 saudara. Udah pulang di rumah ngantuk-ngantuk mau tidur, udah beres-beres jam 2 mau tidur, baru orang dengar haleluya, cinta Yesus. Wah, dia keluar. Hei, Ci, jangan berisik Ci, pagi-pagi saya mau tidur. Orang masih gadis sedang benci, marah masih. Ngai belum benci ya? Ngai masih gadis ya? Terserah lalu mau gadis mau benci terserah lah. Tapi tolong tiap pagi jangan berisik. Saya mau tidur, besok saya kerja lagi, saya capek. Ngai nggak peduli. Ngai lagi cinta Yesus, Ngai lagi suka cinta, Ngai lagi senang, bahagia. Udah jago, ini udah lagi giling lagi. Haleluya, cinta Yesus. Kok aku kesel. Udah, kamu diam. Kamu nyanyi cinta Yesus, kamu pikir saya nggak bisa nyanyi? Ya, kamu bisa nyanyi, nyanyilah. Ya, dia nyanyi. Saya cinta sama kamu, saya cinta sama kamu. Langsung si gadis bilang, halo, kayak dari dulu tunggu itu. Jadi nggak usah khawatir. Amin. Di mana nih? Saudara jangan sampai nanti pulang ke rumah lupa terhubungnya, yang diingat si Akyongnya. Yang kedua, yang terakhir ya. Yang terakhir saudaraku, yang pertama terhubung dengan Tuhan. Artinya saudara dan saya dekat terus dengan Tuhan. Ya, yang kedua kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9 saya bacakan buat kita semua. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung apa? Penderitaan yang sama. Artinya saudaraku, masa sukar ini bukan terjadi hanya kepada seseorang. Orang berkata orang berdosa akan mengalami masa sukar. Ayat ini saudaraku bukan ditujukan kepada orang berdosa, kepada semua anak Tuhan mengalami masa penderitaan. Amin. Jadi semua kita akan mengalami masa sukar.
mengalami penderitaan, saudaraku. Tapi bagaimana saudara dan saya pada waktu masa sukar itu kita terjadi dalam hidup kita dan tidak siap menghadapinya, Alkitab memberikan solusi buat kita semua. Dikatakan apa? Lawanlah dengan iman yang teguh. Milikilah iman yang teguh, supaya engkau dan saya bisa menghadapi segala situasi, saudara. Jadi saudaraku, masa yang sukar, yang pertama saudaraku, engkau dan saya harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Karena waktu engkau terhubung dengan Tuhan, dimanapun saudara, engkau akan menemukan pintu keluar, pintu mujizat, pintu kelimpahan, pintu terobosan. Amin. Nah yang kedua saudaraku, engkau harus mempunyai iman yang teguh. Amin. Banyak kali saudara masa-masa sukar malah membuat iman kita lemah, membuat iman kita menjadi tidak kuat, saudaraku. Padahal untuk saudara dan saya bisa tetap bertahan dan menang dan mengalami mujizat, iman yang teguh harus kita miliki. Sama-sama bilang, harus punya iman yang teguh. Bilang sama sebelahnya, punya iman yang teguh. Ya, ajak kita bangkit berdiri.